Untuk sebuah motor trail, dia udah mendekati sekitar hampir kepala dua, teman-teman, hampir 200 jutaan. Apa tuh yang bocor? Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Gua sedang berada di Sektor X, salah satu sirkuit trail yang ada di dalam kota. Kenapa? Karena gua mau bikin video tentang sebuah motor trail yang bisa dibilang salah satu kasta yang tertinggi, teman-teman. Mau tahu motornya apa? Ini dia, teman-teman. Husqvarna TX 300. Jadi, kalau di dunia trail, teman-teman, biasanya mungkin di Indonesia yang sering banyak dipakai adalah KKL, CRF, atau mungkin dulu TS. Nah, tapi di rentang yang satunya, itu ada motor seperti ini. Motor trail yang build up dari Eropa. Beberapa yang mereka terkenal yang kita dengar ada KTM, kemudian ada Husqvarna seperti ini, kemudian juga ada Sherco, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu motor yang dari dulu gue pengen banget. Seperti kata gue, mungkin di video di Dimas belum pernah ada sih motor trail Husqvarna ataupun KTM. Nah, ini kebetulan punya salah satu teman gue, jadi kita hari ini mau bahas bareng. Nah, sebagai gambaran dulu, ini motor tahun 2017 Husqvarna TX 300. Mesinnya seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini mesinnya adalah 300 cc, 1 silinder, 2 tak, teman-teman. Kalian bisa ngebayang nggak sih kayak ya RX King aja yang 135 cc 2 tak itu ngejambaknya kayak apa? Ini dengan teknologi tahun 2017 300 cc 2 tak, ya kalian bayangin sendiri lah ya kayak gimana, tenaganya pasti brutal banget. Nah, tapi yang bikin lebih keren lagi, Husqvarna TX 300 ini beratnya itu cuman 99 kg dry weight secara spesifikasi. Nah, sebagai gambaran, KLX 150 itu beratnya sekitar 115 kiloan, berat kosong juga, itu mesinnya 150 cc 4 tak. Ini dengan bobot yang lebih ringan 15 kg, dia 300 cc 2 tak. Jadi memang ini ya power to weight ratio-nya gede banget, dan bisa dibilang ya mungkin hitungannya canggih, makanya kenapa harganya untuk sebuah motor trail dia udah mendekati, kalau nggak salah barunya sekarang sekitar hampir kepala dua, teman-teman, hampir 200 jutaan. Dan itu setahu gua tidak termasuk plat nomor. Ya karena motor ini kan jarang dipakai di jalan raya, ini motor dipakai di trabas. Nah, tapi biar lebih enak, kita ngobrol aja sama pemiliknya langsung yuk. Nah, ini dia pemiliknya, Bapak Darius. Wis, apa kabar? Apa kabar, bro? Atau dengan panggilannya Bapak Oboy. Oboy. Ini salah satu selebriti yang sering banget terabas ya. Sebulan berapa kali lo terabas? 2-3 kali lah biasanya. Itu sering banget loh, teman-teman. Sering ya? Iya, kayaknya sering banget Ada sih. temen gue yang tiap hari. Kayaknya lo yang ngeracunin AA Raffi segala buat terabas, kayaknya lo ya? Iya, kebetulan. Bareng-bareng sih, rame-rame. Karena kan kita satu tim bola kan. Ya sih, seru banget sih ngeliatin mereka terabas. Nah, ini mohon maaf kalau misalkan agak jomplang ya. Karena Bapak Darius emang kebetulan tinggi. Jadi udah tinggi pakai sepatu boots terabas. Jadi gue cuman sepudah kayak dia doang. Nah, nih Pak, ini lo beli dari tahun berapa nih? Ini gue beli 2017. Dari baru? Yes, baru. Emang lo udah suka terabas apa gimana? Kok langsung beli ini? Baru kena racun juga sih. Oke. Jadi 2016 itu pertama kali main terabas. Kalau dulu SMA itu gue ya Ada yang biasa lah, ada yang jatuh. Oh, apa? Biasa kalau di sirkuit begitu. Waktu SMA sempat main pakai punya teman, cuma mainnya waktu itu KTM Pego, mainnya di aspal, terus paling di kebon gitu kan, bukan yang terabas kayak sekarang gitulah. Tapi sering ngeliatin orang-orang kalau weekend terutama ya, Pondok Cabe tuh, kalau lewat Pondok Cabe pasti ada rombongan trail gitu kan, wah keren-keren banget nih motornya, ini baru cowok nih. Gitu. Nah baru akhirnya 2016 waktu itu diajak sama ada temen gue namanya Om Dani, Om Dani Boy, itu dia ngajakin. Dari situlah ketemu sama teman-teman yang ada di Hambalang, main bareng di sana, main 2-3 kali lah. Terus akhirnya 2017 gue beli. Dan emang Bapak Darius ini
main terabas itu bukan terabas yang enteng-enteng loh teman-teman. Terabasnya emang terabas yang serius, yang seserius itu apa? Ikut kompetisi kan lo? Sempet ikut race juga. Ya. Ikut kompetisinya yang iseng aja. Apa? Yang extreme enduro kan? Hard enduro waktu itu Banyuwangi bareng sama Jamilo. Gila. Terus IRC kita ikut 2 tahun berturut-turut. Itu kan emang jarang-jarang loh artis ikut balapan motor tuh jarang-jarang loh. Kebetulan aja karena kan waktu itu sebenarnya kalau di circle gue ya, yang pertama kali main itu mungkin sebelumnya David itu punya TS di Bandung kan, David suka JS, main lah David JS. Terus habis itu ada Fatir, terus Ibnu beli motor juga baru gue. Nah kalau yang main itu tapi mereka mainnya semua Trabas, enduro lah. Kalau yang main MX itu ada Widi, vokalisnya apa bandnya? Lupa gue. Adalah Widi Hello ya. Lupa gue. Ya itulah. Itu dia dari 2014-2015 tuh udah WhatsApp gue. Bro main gitu kan, main di daerah gitu, main di mana-mana deh, dia kemana-mana. Tapi MX itu takut, loncat-loncat gue. Loncatnya berani, mendaratnya bingung gitu. Wah ini kapan nyampenya gitu. Bisa-bisanya gitu ya. Padahal kalau hard enduro teman-teman, itu ngeri banget loh. Tebing itu kan dihajar. Tapi kita masih landed. Kalau MX kan loncatnya tinggi, out of control gitu. Iya sih emang ngeri sih. Jadi akhirnya dari situ langsung beli ini nih. Dari situ beli ini. Terus kenapa ikut race ya? Fatir yang ngajak sebenarnya. Fatir lebih aktif sebenarnya ya. Wow, luar biasa. Bikin tim akhirnya. Boleh tahu nggak dulu beli tuh harganya berapa sih kayak gini nih? Ini dulu harganya masih lumayan murah kalau dibandingin sekarang ya. Sekarang kayak yang lu bilang kan untuk tipe yang kayak gini udah kepala 2 bahkan. Udah hampir dan bahkan ada yang kepala 2 juga untuk build up. Dulu itu masih di bawah 150. Gue beli baru gitu. Jauh ya? Iya. Dari 2017 awet banget ya berarti udah 4 tahun ya? 4 tahun ya. Nah, ini kan Husqvarna nih gitu. Yeah. Mungkin di sini juga ada yang penasaran sebenarnya motor-motor merek Eropa gitu ya. Perawatannya gimana sih? Sebenarnya kalau 2 tak sih sama kayak motor-motor lainnya, kayak motor Jepang juga gitu. Jadi nggak ribet sebenarnya? Nggak ribet sebenarnya perawatannya. Ya, servis rutin. Biasanya kalau motor enduro itu, kalau lo pemakaiannya ringan, itu lo pakai 8 jam. Kan ini bukan speedometer tapi indikator jam kan. Kita mainnya bukan kilometer. Kalau motor trail itu teman-teman indikatornya bukan kilometer kayak motor-motor jalan raya, tapi jam. Udah berapa jam motornya dipakai ya. Jadi biasanya 8 jam kalau makainya geber-geber bener-bener parah gitu ya. 8 jam misalnya kayak ikut IRC. Sebenarnya pemakaian kalau durasi race-nya bisa mungkin 16 sampai 18 jam, kadang sampai 20 jam karena 3 hari kan mainnya gitu. Itu udah pasti abis race udah harus diservis gitu. Tapi kalau pemakaian ringan misalnya kita main ke Hambalang doang gitu. Oh, kan. Hambalang tuh ringan. Buat gua sih berat. Ada juga yang berat. Pilihan ada macam-macam jalurnya. Itu 3-4 kali ya, berarti kalau sebulan main 3-4 kali ya sebulan sekali servis gitu. Mahal nggak servisnya? Servisnya atau berapa sih price range-nya? Servisnya kalau dia nggak ganti, nah ini bedanya juga kalau misalnya buat MX dia parts-nya itu kayak misalnya rem, kampas kopling itu lebih sering harus ganti. Jadi bisa sekali latihan, 2 kali latihan itu harus ganti. Kalau ini enduro kanvas kopling pemakaiannya juga lumayan awet. Ini gue udah berapa ya? Dari race belum ganti. Jadi 3 bulan. Sementara gue pakai 2 minggu sekali udah pasti dipakai, belum ganti. Paling beli oli mesin. Kalau oli samping ini masih campur. Ini karena 2 tak ya teman-teman. Yeah. Dan masih karburator loh. Yes. Oli mesin, terus packing. Nah, kalau kita bongkar pasti udah sama biaya servisnya aja. Mekanik. Kira-kira sekali servis berapa? Sampai 1 juta gitu? Kalau ke bengkel yang beneran ya 1,5 juta lah. Tapi kalau sama mekanik sendiri lebih murah. Ya. Atau lo mekanik, lo bisa bongkar sendiri? Saya bisa bongkar tapi nggak terima pasang. Standar lah, saya juga begitu teman-teman. Nah ini yang udah dimodifikasi apa aja nih? Kayaknya udah lumayan banyak nih teman-teman. Iya. Ini kayaknya dari depan Ohlins nih. Yoi. Ini tabungnya masih WP. Cuma cartridge-nya, jadi jeroan di dalamnya itu udah diganti sama Ohlins. Dia sebenarnya punya, kalau nggak salah punya CRF 2,5 ya. Oh ya? Ya, jadi dimodifikasi sedikit. Nah kerennya Ohlins itu menurut gue sih, dia udah, karena kan pasti ada persamaan gitu kan.
Nah persamaannya kerajinan tangannya tuh semua computerized mungkin ya. Iya. Jadi by data gitu kan dan proper gitu semuanya. Jadi meminimalisir efek yang kurang baik gitu. Jadi hasil performanya juga maksimal. Dia cartridge sama springnya diganti. Tadinya ini yang kanan spring, yang kiri dia air. Udara kan? Ya. Bukan air maksudnya air udara kan? Air. Itu. Terus belakang shockbreaker juga udah pakai spek yang paling tinggi dari Öhlins. TTX teman-teman. Ini kalau buat motor-motor sport ini salah satu level paling tertingginya nih. Emang paling tertingginya kan? Di enduro ya? Ya di enduro dia kan. Mungkin seharga motornya. Nggak seharga motor. Nggak tahu nih gua seharga motor atau gue nggak tahu. TTX itu salah satu yang mahal deh pokoknya. Iya. Kalau yang belakang murah sebenarnya. Yang belakang murah. Ya murah relatif ya. Tapi maksudnya sama lah kayak motor-motor buat jalan raya. Iya. Yang cc kecil juga itu segituan. Yang lumayan mahal depan. Dan sebenarnya mahal sebenarnya gua rasa tabungnya. Tapi lu bisa merasakan perbedaannya tuh? Sangat. Sangat. Belakang itu gue uji coba pertama itu pas IRC. Belakang sebenarnya gue nggak punya masalah banyak sama WP ya. Cuma begitu diganti Öhlins, yang paling berasa adalah buangan-buangannya. Kalau pakai WP itu kadang masih dia suka habis kita misalnya kena obstacle, loncat gitu kan, landingnya itu dia masih ngebuang. Terus kita ditanjakan misalnya, kan nggak semua tanjakan mulus kan. Ada obstacle, ada bumpy sedikit atau apa, itu pasti ngebuang. Nah dengan Öhlins TTX ini keredam. Nah yang depan waktu itu baru dipasang karena nunggu parts yang dari luar, baru dipasang setelah IRC, 2 bulan setelah IRC. Ini gue uji cobanya di Hambalang dan so far sih ajib sih, berasa banget bedanya. Keren. Menunjang performa banget. Gitu. Wow, luar biasa. Nah kalau dari sisi mesin kayaknya nggak banyak nih yang diubah ya? Enggak, karena kan udah build up ya. Biasanya orang tuh mainnya nanti di ornamen kan, cover mesin misalnya. Terus ini pelindung knalpot lah yang paling. Tapi ini knalpotnya kayak standar ya? Standar, knalpot standar masih. Selama 4 tahun tuh standar terus tuh? Standar terus. Nggak pernah dia apa-apain. Iya. Terus fan, kita pasang fan karena di sini cuacanya lumayan panas kan. Ini gimana? Suka overheat atau gimana? Atau kalau ditanya ada kendala nggak sih sama Husqvarna di Indonesia? Kendalanya paling overheat doang. Karena memang cuaca kita kan lumayan panas ya. Terus kadang harus ngelewatin jalur yang lembab, humidity-nya tinggi. Itu bikin mesin cepet banget naik suhunya. Dan ini kita setting di atas 93 derajat, biasanya otomatis dia akan nyala. Gitu. Karena lepas dari itu dia akan langsung cepet overheat. Tuh, sama gue ganti head. Oh, head di dalam diganti ya? Head tidak ganti. Apa karena tenaganya masih kurang apa gimana nih diganti? Diracunin sama Om Rudi Poa. Iya. Dia, bro, ganti bro, biar mantep. Tenaganya makin ngisi dan makin irit katanya. Padahal sebelumnya juga udah mantep ya? Sebelumnya udah mantep, ini lebih mantep. Luar biasa emang. Udah, karbu, Mikuni standar, semua standar lah. Standar ya? Dan ini standar begini pernah lo ajak kompetisi ya? Iya. Wow, luar biasa. Keren karena sekali. Kayaknya kalau kompetisi enduro, speed bukan satu-satunya. Kalau kayak IRC kan kita pakai sistemnya GPS. Jadi kemampuan membaca GPS itu juga penting banget. Nah, gue lemah tuh di situ. Jadi nyasar mulu. Kalau tim enak, tim ngikut yang depan kan. Gue biasanya jadi yang paling belakang. Yang ikut aja lah ya? Yang sweeper lah, kalau ada trouble atau apa. Luar gitu biasa. kan. Nah ini Bapak Darius, sebenarnya lo di rumah ada motor-motor lain nggak sih selain ini? Motor lain ada, cuma motor-motor biasa lah. Gue bukan kolektor. Tapi yang paling ada ceritanya yang mana? Gue ada 2 sih. Satu itu Suzuki Crystal. Dari itu Bapak Darius pernah pakai Suzuki Crystal loh. Yes. Kalau teman-teman SMA gue udah pasti tahu deh. Apa semprotan nyamuk. Suzuki Crystal itu Suzuki bebek tua. Yoi, itu tahun 90-an awal itu ya. Gawat loh. Gue belajar motor pakai itu soalnya. Iya. Cuma udah gue rombak pas gue lulus SMA, gue rombak jadi monoshock gitu-gitu, ganti swing arm, terus gue bikin jadi kayak Satria F kayak gitu-gitu. Anak modif juga, anak modif bebek juga loh Darius ini. Walaupun kapok. Itu terus satu lagi Ninja 2 tak. Masih ada? Masih ada. Wah. Itu hasil main film atau gimana dulu atau gimana? Iya, itu kalau Crystal kan sebenarnya punya bokap kan, terus gue bajak lah. Udah nggak dipakai, gue bajak.
Kalau si Ninja ya hasil kerja awal-awal lah. Awal-awal Keren. kerja. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Masih disimpan ya? Masih lagi mau gue restorasi. Berarti motor kristal masih ada atau udah nggak ada? Kristal masih ada, cuma posisinya dia tinggal kerangka. Jadi kayaknya itu juga kayaknya gue keidean sih pengen gue restorasi, cuma ya lihatlah nanti. Berarti Bapak Darius ini motornya nggak perlu banyak, yang penting dipakai ya? Nah itu lebih ke fungsional sih, lebih ke fungsional. Jadi makanya ini udah 199 jam. Ya. 200 jam tuh banyak loh buat Biasanya motor. orang udah dijual sih. Biasanya kalau masuk 160, 180 tuh orang udah siap-siap jual. Karena perawatan kan. Cuma kemarin waktu gue bongkar terakhir bulan lalu masih oke sih semua. Paling ya 4 bulan lagi, 6 bulan lagi seher ganti. Habis itu ganti motor lain nggak tahu motor apa? Atau udah ada inceran? Incer sih banyak. Kalau pengen sih banyak. Cuma kalau buat Gantinya ini eksekusi, deh, gantinya ini. Gantinya ini yang lagi bikin nafsu banget ya. Itu KTM sih. Yang Esberg Rodeo 2021. itu 2 tak juga? Itu 2 tak juga, 300 cc juga, dan dia handlingnya nggak kayak KTM. Jadi powernya, bedanya Husky sama KTM kan, KTM itu sedikit lebih meledak-ledak sebenarnya. Kalau buat power ya. Cuma handlingnya sedikit lebih apa ya, stiff lah, kaku, jadi susah memang itu lebih kayak orang-orang yang memang suka punya karakternya sendiri. Kalau Husky itu sebenarnya lebih nyaman. Itu salah satunya kan karena dia ada apa namanya, unit tracknya di bawah kan, jadi dia lebih nyaman. Nah si Esberg Rodeo ini gue nggak tahu kenapa, gue cobain di sini waktu itu punyanya Owi buat test ride itu gila pak. Jadi powernya power KTM, cuma handlingnya gampang banget, kayak Husky, nyaman pakainya gitu. Jadi Husky ini nyaman hitungannya? Husky itu nyaman sebenarnya. Oke. Jadi istilahnya kalau KTM kan dibilangnya anak-anak muda yang masih suka ekstrim-ekstrim lah mainnya gitu kan. Kalau KTM itu buat yang udah Husky, sorry. Husky. Kalau Husky itu udah buat yang mainnya santai gitu. Ini gue boleh nyobain nggak sebentar keliling sini? Oh boleh. Kita Bawa pulang aja Bang. Kita akan cobain teman-teman, karena gue juga penasaran sih sebenarnya 300 cc 2 tak tenaganya itu kayak apa. Oke, waktunya kita mau coba. Naiknya sih tinggi banget ini. Gue sih kalau 2 kaki nggak napak. Lo kayaknya napak ya 2 kaki ya? Ya kebetulan tinggi ya. Susah ya. Saya jadi orang pendek agak susah ya. Ini nyalainnya gimana terusan? Nyalainnya gimana? Di kanan, electric starter. Ini nyalain ini. Itu mati. Buat matiin. Ini? Ini buat lampu, tapi lampunya lagi nggak ada. Oke. Fan-nya di on apa di offin? Off aja nggak apa-apa. Ini nggak ada kunci ya? Nggak ada. Waduh, kopliknya. Wow. Ini gua agak ngeri ngebetot sih sebenarnya. Oke, biasakan diri dulu teman-teman kalau dengan motor baru. Gigi 1 kencang banget ya. Oke. Tenaganya gede banget nih motor. Tapi enteng sih, luar biasa enteng. Wah, enteng banget motornya, parah. Biar nggak basah. Ini lewat atas kayaknya bisa. Ini gue sambil bingung, saya sambil belajar tracknya nih teman-teman. Wah, suspensinya enak banget, parah. Oke, kita lihat sini dulu aja. Biasakan diri dulu dengan motornya. Oh, obstacle-nya ada banget. Suspensinya enak banget, parah. Iya loh, batu. Deg-degan gue liat sini. Oke, ini yang susah. Wah.
Wah, tinggi banget motornya. Wah, ini lewat mana lagi? Chicken way dulu aja. Asli gue belum terbiasa banget sama ini motor. Wah, entengnya. Asik banget. Wah. Asli treknya bikin capek ya. Wah, kontrol tangannya susah ya. Gak berani. Udah mas, pegangin. Pelan aja, pelan. Kopling. Deg-degan gue bawa motor lo. Mantap tapi tadi. Wah, pegel ya. Lumayan ya, berasa ya. Berasa lo treknya. Oke, gue chicken way dulu aja. Chicken way sini ya. Ini harus cobain, harus lewat bro. Mundur lagi. Gas pelan-pelan aja. Terus mundur. Masa bisa lewatin dari sini? Mantap. Wah, nyangkut terus. Wah, asli nih motor enteng banget tapi kencang banget. Gue masih belum terbiasa sama posisi footstep ya, tapi seru banget asli nih motor. Wah, tenaganya. Wih, asli tenaga ini motor gede banget, tapi enteng. Emang gas 2 tak terus bisa spontan sih. Iya. Susah ya di sini ya. Iya, tapi udah cakep. Di prank sama batu. Wah. Ya, apa tuh yang bocor? Bensin biasa. Banjir, garuk. Tumpah. Wah, gila. Udah keren tadi padahal kan berdiri-berdiri. Berdiri dari sini. Aduh. Kelihatan Batman dia di prank sama batu. Batunya geser pasti. Wah. Ada yang rusak gak? Enggak. Wah, iya lo, nggak ada yang rusak. Sorry ya. Aman bro, lanjut. Wah, capek ya. Gila, seru abis. Keren motor lo.
Wah guys, ini treknya capek banget. Tangan gue belum lemes teman-teman. Tapi ini entang banget sih. Tapi emang kalau belum terbiasa sih capek sih. Iya. 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 Mati lagi. Mati di tengah. Aduh. Hah. Lanjut. Udah. Habis ini balik gua. Tinggal dikit. Lap kedua tuntaskan. Aduh. Wah, gokil. Capek. Wah, pegel. Pegel sekali. Wah. Hah, tangan lo pegang bentar loh. Gila, ini pada trek kecil. Tapi bikin deg-degannya sih parah sih. Masih tegang soalnya nggak relax. Iya. Oh, kalau mau motor orang, motor mahal lagi. Cuman emang gue jatuh 2 kali, motornya nggak ada yang rusak loh. Nggak ada yang rusak kan? Pak, kalau ada yang rusak, saya bersedia mengganti kok Bapak. Cuman emang motornya enteng banget ya. Penting adalah harga diri kita nggak rusak. Oh iya ya. Udah cobain. Boleh lah, boleh lah. Asik ya? Asik banget, asli nggak bohong. Jadi kapan beli Husky? Wah, ditanya ini gitu. Jadi kapan beli Husky? Gila guys, ini motor luar biasa sih. Entengnya tuh enteng banget, tapi tenaganya gede banget. Dan tenaganya gede tuh bener-bener kayak lo pelintir gasnya sedikit aja tuh udah langsung keluar tenaganya ya. Iya, build up gitu, semua rata-rata. Wah, gila kalau belum terbiasa sih PR banget. Iya, makanya kalau main Trabas mungkin buat teman-teman yang baru mulai main, saranin ya ngambil kalau pengen build up. Ada yang mungkin cc 150 atau 250 bisa main di situ dulu. Karena kalau yang 2 tak kan 300 paling tinggi. Kalau 4 tak ada 4,5 ada gope kan. Ngerinya tuh tadi kalau misalkan nanjak mungkin gue lebih serem turun tadi. Iya, turun memang lebih serem. Turunnya serem, masalahnya tangan gue belum nutup semua gas. Iya. Kalau misalkan malah turun kebuka kan, Iya. malah mentaknya bapak yang tadi tuh. Berat banget. Tadi ada yang brut lewat. Itu seremnya sih di situ sih, tapi jujur motornya luar biasa sih. Bapak Dedus, terima kasih banyak sudah sudah boleh menjatuhkan motornya 2 kali. Semoga nggak ada yang rusak. Aman. Kalian jangan lupa subscribe ke channel Bapak Dedus. Apa? Desinatran ya? Desinatria. Ya, Desinatria. Jangan lupa di subscribe karena juga sering upload Trabas kan lo? Lebih sering upload Trabas malah kayaknya. Tuh kan. Iya. Jadi kan lebih ramenya di situ. harus cek ke situ.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Saya berjalan. See you next video guys. Bye bye.